Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Welly Dosen, di serba-serbi acting teater, keaktoran, penyutradaraan artistik, naskah, serba-serbi acting teater. Oke, teman-teman sekalian, kita akan membahas satu pertunjukan monolog ya, mengevaluasi satu pertunjukan monolog yang dilakukan oleh Salsabila ini dengan judul Sebelum Ulang Tahun. Nah, kira-kira bagaimana bentuk pertunjukannya dan evaluasinya apa saja? Kita akan lihat di laptop saya ini. Tetap di situ. Jangan lupa subscribe, share, like. Oh, loncengnya jangan lupa. Oke, kita ke sini. Teman-teman tidak usah berlama-lama, kita langsung lihat videonya ya. Nah, ini dibuka dengan seorang aktor ya, Salsa ini yang memerankan sebagai seorang seniman serba bisa ya. Ya bisa musik, ya teater, ya penyair, ya apa namanya, seni rupa ya, macam-macam yang dia bisai. Nah, dia opening awalnya pakai pianika, kemudian ada nyanyian yang ada di dalam naskah dia nyanyikan. Nah, kita akan melihat keaktorannya, kemudian penyutradaraan ya, artistik, kemudian musik ya, musik termasuk di dalam artistik memang. Nah, ini Salsa ingin membawakan suasana ataupun ruang yang tergambar di situ adalah kamar yang rumit gitu. Ada karya-karya rupanya, ada karya musiknya, ada karya sastranya, macam-macam. Hanya kurang begitu tergambar gitu. Terlebih dengan kostumnya Salsa yang demikian gitu ya. Kalau kita lihat dari unsur settingnya. Kemudian seorang pelukis tidak akan melukis dengan cara yang demikian. Nah, ini dengan cara ditenteng dengan menggunakan tangan, kemudian tangannya terbalik ya. Mungkin bisa jadi ini kidal, atau kamera rekamnya itu menggunakan kamera depan sehingga kidal jadinya. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwa segala sesuatunya perlu dianalisis dan diperhitungkan betul-betul dengan matang. Karakteristiknya, kita masuk ke aktoran sekarang ya. Kalau kita lihat karakter di perkuliahan ataupun di video sebelumnya yang sudah saya sampaikan di YouTube, itu ada 3 perspektif untuk menganalisis keaktoran atau penokohan ya. Fisiologi, sosiologi, dan psikologi. Nah, ini walaupun di naskah itu adalah seorang laki-laki yang kemudian dia perankan menjadi seorang perempuan yang seniman gitu ya, bermacam-macam yang dia bisai. Nah, itu tidak muncul gitu feel-nya sebagai seorang seniman yang serba bisa atau yang punya kemampuan banyak. Nah, ini berkali-kali dia sampaikan seniman sejati. Nah, ini
Itu lihat. musik, dan seni lukis ada di dalam diri saya. Bukankah saya adalah orang yang sangat multi talenta? Ya, karena banyak di luar sana anak muda zaman Nah, sekarang ini baru satu langkah menjadi aktor, gayanya sudah selain. proses kritik ya, proses kritik yang ditunjukkan untuk para pelaku seni teater, pelaku seni tari. Ada yang bisa melukis gaya alam anak TK, sudah menamai dirinya sebagai seorang pelukis. Siapa yang harusnya Nah, dikatakan sebagai seorang dia mengatakan seniman sejati, tapi kalau kita lihat perawakannya dia tidak memunculkan sama sekali kalau dia itu seorang seniman. Sudah saya bilang berkali-kali, untuk menjadi orang yang hebat tak perlu memiliki tujuan untuk menjadi orang hebat. Sederhananya begini. Apa ya? Oh, buatlah sebuah karya sederhana saja. Lalu dekatkan karya kita kepada masyarakat. Pasti kita akan Nah, dianggap kesannya masyarakat. Jangan seperti untuk saya. make up kemudian kostum ini tidak nampak kalau dia itu seorang seniman yang konsen di banyak macam gitu, seperti anak muda yang apa ya, yang hedon, kemudian anak muda yang masih suka bermain gitu, anak milenial zaman sekarang kesannya. Nah, ini kurang muncul baik itu di kostum ataupun di make up. Dibentuk dialog pun juga demikian, kurang muncul. Nah, karakternya juga ndak dipegang betul. Kemudian dari apa ya, polanya dia, style actingnya dia juga ndak muncul. Nah, ini masuk round karakter, masuk flat karakter, atau masuk karikatural karakter. Nah, ini perlu dilihat betul-betul. Nah, ini gradasi emosinya juga tidak muncul. Antara dia menceritakan tentang kesenimanannya, kemudian gradasinya menuju menceritakan suaminya yang baik hati, itu juga tidak muncul gitu. Ada perubahan, harusnya ada perubahan di ekspresinya, ada perubahan di garis tubuhnya, tetapi tidak nampak. Dan penekanan dialognya juga mirip dengan yang awal. Kerjaannya nonton TV sambil nyemil. Kamar saya ini berantakan olehnya. Nah, itu juga tidak nampak kalau suaminya itu suka ngemil di situ. Tidak ada bukti bahwa suaminya itu suka nonton TV kemudian ngemil dan lain sebagainya. Padahal boleh juga dia menyalakan TV kemudian menunjukkan ada barang-barang yang berserakan bekasnya dia ngemil itu. Harusnya demikian. Ya, aku terbuka olehnya saat itu dia memainkan violin yang sangat merdu, dan itu membuatku, wah, aku sangat jatuh hati kepadanya. Nah, ini dia pegang laptop ini juga tidak jelas motivasinya apa. Jadi ada sebab dan akibatnya. Sebabnya apa dia ambil laptop, dan sebabnya apa yang ada akibatnya apa yang ada di laptop itu. Entah dia membuat karya puisi atau membunyikan atau memunculkan musik violin barangkali yang ada di situ untuk menguatkan dialognya dia. Nah, ini tidak muncul di situ. Karakternya masih di luar tubuhnya, belum masuk ke tubuhnya karakternya. Nah, laptop dalam keadaan mati yang kemudian tidak, ini tidak muncul, menunjukkan dialognya ini sudah jelas bahwa dia itu kumus-kumus, acak-acakan, tapi tidak nampak di dia acak-acakannya, rapi, kemudian cantik ya, bajunya bagus. Nah, itu tidak muncul. Baik, kita lanjutkan ya. Ini sudah di menit 8. Kita lanjutkan langsung ke sini, menuju ke bagian tengah, konfliknya atau klimaksnya ya. Kita cari klimaksnya.
nih dengan suaminya. Masakin ya. Oh ya. Nah, dialognya seperti anak sekarang gitu. Nah, ini tidak dianalisis betul itu tokohnya usianya berapa, kemudian bentuk fisiknya bagaimana, pola sosialnya bagaimana, harusnya muncul di situ. Nah, itu loh. Jadi yang kurang dipahami oleh si Salsa itu di situ letaknya. Oh ya sayang. Nah, settingnya ini kan rumahnya dia, ya, harusnya menjadi miliknya dia, tapi seakan-akan tidak miliknya dia, gitu. Tidak membumi di tempat itu, ya, ruang waktu, kemudian kejadian tidak muncul di situ, ya, ini. Nah, lagi-lagi dia memunculkan pianika ini. Kamu kan suka. Nah, seorang seniman musik tetapi masih memainkan pianika ini, ya tidak apa-apa memang, karena kan ini hadiah dari suaminya. Wow, kira-kira 1 miliar sayang. Oh, tak suka. Nah, arah pandangnya juga tidak terlihat ketika dia didorong gitu. Nah, harusnya arah pandang matanya kemana, arah hadapnya dia kan ke suaminya, bukan malah segera mencari karya yang lain begitu. Tak menyukai. Nah, tempat duduknya pun menduduki tempat duduknya suaminya. Nah, ini perhitungan yang kurang matang begitu yang dilakukan oleh aktor Salsa ini. Berisi Lanjut ya, kita teruskan. Nah, ini sudah mulai, ini akan kita lihat kau tak suka ya? Oh ini sayang. Nah, menunjukkan karya-karya puisinya ini ya. ada berisi instrumen-instrumen yang sudah kubuat untuk ini. Nah, ini dibuang sama lelakinya itu. Nah, ini tidak muncul gejolak apa gitu di dirinya, tidak muncul, flat aja. Akhirnya monolog ini menjadi monoton, bukan monolog yang dramatis begitu. Ya, monolog musikal enggak. Padahal di sini sudah kubuat semua instrumen yang kau suka sayang. Apakah kau tak mau mendengarkannya Nah, ini dulu? dorong lagi. Nah, ini ada musik ya. Saya dengar ada musik tetapi sangat kecil sekali, tidak terdengar. Biadab! Berani-beraninya kau menghancurkan semua karya-karyaku. Ayo hancurkan semua ini. Hancurkan semua ini. Ayo hancurkan semua ini. Hancurkan semua. Hancurkan semua ini. Ayo hancurkan semua ini. Nah, sedihnya juga sedih apa ya? Sedih yang dibuat-buat gitu, bukan sedih yang lahir dari dalam diri. Jadi tidak dirasakan betul dari dalam diri. Bahwa dia itu sedang sedih, merasakan tekanan yang sangat luar biasa. Rasakan yang namanya Ya, ini musik juga dia sendiri yang memainkan dari laptopnya. Ya tidak apa-apa juga sebenarnya. Nah, ini juga tidak ada power untuk memporak-porandakan itu, merasa sakit, merasa apa ya? Nah, meluap di sini harusnya meluap, tidak apa ya? Belum sampai puncak gitu. Ibaratnya orang meremas itu tidak sampai begini, baru begini. Nah, itu. Nangis. Ya, nyanyiannya pun juga tidak senafas dengan suasana sedihnya ini. Sedihnya tidak nampak. Nah, ini tidak muncul. Jadi hanya apa ya? Muncul di mulut tapi tidak muncul di semua bagian gitu. Ini. Mulai mau ke ending ya. Dia menyesal karya-karyanya sudah hancur gara-gara suaminya. Katakan kepada kalian semua pelaku seni aman. Seni adalah harga diri. Maka harus dipertanggungjawabkan selama orang tahu. Nah, itu juga tidak ada trik untuk itu.
ada trik untuk menggorok kemudian keluar darah, itu tidak muncul di situ. Oke, saya kira itu ya evaluasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kembali lagi nanti dengan saya Welly, dosen di serba-serbi acting teater, keaktoran, penyutradaraan artistik, naskah. Jangan lupa.